Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah, SPD GRMM, Kepala SMPIT Mutiara Rahmah, Balikpapan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang inovasi yang telah saya lakukan, yaitu aplikasi analisis rapor pendidikan tahun 2024. Salah satu layanan atau produk yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah rapor pendidikan sekolah. Setiap tahun, Kementerian menerbitkan rapor pendidikan yang sumbernya berasal dari asesmen nasional dan survei lingkungan belajar. Hingga saat ini, ada 3 rapor yang sudah diterbitkan, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Rapor pendidikan memberikan gambaran kondisi sekolah, mulai dari aspek literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan lain-lain. Dari rapor pendidikan, kita bisa mengetahui komponen mana yang sudah bagus di sekolah kita dan yang belum. Berdasarkan data dari rapor pendidikan, sekolah harus melakukan perencanaan berbasis data atau PBD. Perencanaan itu mengikuti 3 tahapan, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi, baik itu benahi perencanaan maupun benahi implementasi. Namun, masalah yang terjadi terkait dengan rapor pendidikan itu adalah bahwa kebanyakan kepala sekolah dan guru ini memiliki kekurangan dalam pemahaman dan kemampuan dalam menganalisis data yang ada di dalam rapor pendidikan tersebut. Kemudian, keterbatasan waktu dan banyaknya tugas administratif yang ada di kepala sekolah maupun guru, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisis terhadap data di rapor pendidikan. Dan yang ketiga, kurangnya atau minimnya pelatihan atau pendampingan untuk memahami makna atau hal-hal yang ada di dalam rapor pendidikan dan sekaligus menjadikannya sebagai perencanaan berbasis data. Untuk itu, saya berusaha untuk memberikan solusi dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap rapor pendidikan. Maka kemudian kami menyusun sebuah aplikasi sederhana yang namanya analisis rapor pendidikan tahun 2024 seperti ini. Ini adalah cover dari rapor pendidikan. Kemudian di bagian atau halaman berikutnya adalah daftar isinya. Ini dapat dicetak. Dan setelah melakukan input data yang diperlukan, maka kita bisa melihat hasilnya. Yang pertama adalah di bagian umum. Ini merupakan hasil analisis umum yang ada di dalam aplikasi ini. Di sini ada 10 indikator, mulai dari literasi, numerasi, karakter, sampai ke iklim inklusivitas. Dari ini kemudian kita lakukan analisis untuk 3 tahun, bahwa dari 10 indikator itu ada yang naik terus, atau turun terus, atau fluktuatif, atau stagnan. Nah, setelah itu kita sajikan dalam bentuk grafis, baik itu grafis per indikator maupun grafis keseluruhan performa dari 10 indikator secara gabungan. Setelah itu, performa juga dinyatakan dalam bentuk grafik radar atau jaring laba-laba seperti ini. Nah, di halaman berikutnya kita bisa melihat analisis selisih data atau delta dari tahun ke tahun. Tidak hanya pada 10 indikator utama, tetapi juga di semua sub-indikatornya. Total ada 45 sub-indikator. Yang kemudian dari data 3 tahun tadi kita bisa lakukan analisis seperti ini. Kemudian kita bisa melihat selisih atau delta tertinggi dan terendahnya apa saja. Dan di sini ada prioritas, baik itu prioritas yang berdasarkan rapor pendidikan maupun prioritas yang berdasarkan analisis delta. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan analisis secara detail untuk masing-masing indikator. Seperti ini, kalau kita lihat bahwa aplikasi ini dilengkapi
dengan analisis yang mendalam untuk aspek atau indikator literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah, dan yang terakhir iklim kebinekaan. Setiap dari indikator ini memiliki sajian atau deskripsi serta analisisnya hingga 10 halaman. Dan masing-masingnya dapat diisi refleksi secara manual oleh para guru, dan guru atau kepala sekolah dapat mengikuti kolom kolaborasi yang linknya disediakan di sini, entah itu diklik linknya atau di scan kode QR ini, sehingga antara satu kepala sekolah dan kepala sekolah yang lain dapat saling berbagi apa saja pengalaman, apa saja perencanaan dan saran atau inspirasi benahi yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Aksi selanjutnya adalah saya memberikan pelatihan berbagi praktik baik untuk aplikasi analisis rapor pendidikan ini di MKKS SMP Negeri dan Swasta Kota Balikpapan pada tanggal 25 September tahun 2024 bertempat di SMP Negeri 14 Balikpapan. Selanjutnya, memberikan sosialisasi kepada para guru di lingkungan sekolah kami sendiri, yaitu di SMP Islam Terpadu Mutiara Rahmah, untuk para guru dalam komunitas belajar Smartara. Dan aksi selanjutnya adalah melakukan diseminasi kepada para guru dan kepala sekolah di SD Islam Terpadu Mutiara Rahmah. Dari sosialisasi penggunaan aplikasi rapot pendidikan, ini membuat saya rasakan adalah kami bisa membuat perencanaan berbasis data lebih mudah, bisa mengetahui analisis dari rapot terutama dari kami SD ITM Mutiara Rahmah, bisa melihat apa hal yang harus kita benahi, itu sangat membantu sekali. Alhamdulillah kami sudah menggunakan aplikasi analisis rapor pendidikan yang dibuat oleh Bapak Abdul Fattah, Kepala SMP Mutiara Rahmah. Aplikasi ini membantu kami dalam mempermudah menganalisis rapor pendidikan, yaitu mengetahui delta nilai tahun 2022, 2023, 2024 tiap-tiap komponen, dan juga mengetahui komponen-komponen yang dijadikan prioritas dalam mengadakan pembenahan di raport pendidikan kita. Sebagai kepala sekolah, tentu saja aplikasi rapor pendidikan yang dibuat oleh Pak Fattah sangat membantu kami dalam membaca hasil dan juga memutuskan sebuah kebijakan, hal-hal apa sih yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki rapor pendidikan tersebut agar menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya. Karena di rapor pendidikan tersebut terlihat 3 tahun perbandingan untuk rapor pendidikan, sehingga kita juga bisa melihat grafik pembelajaran, bukan hanya pembelajaran tapi juga prosesnya, dan juga tentang kemampuan numerasi, literasi, dan juga hal-hal lain yang dinilai di dalam rapor pendidikan tersebut. Demikian penjelasan tentang aplikasi analisis rapor pendidikan atau ANRP 2024. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk pengembangan aplikasi ini di saat yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.